Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus melalui jendela kamar terasa seperti menyisipkan rasa takut ke dalam rumah Herman. Di luar, langit gelap pekat tanpa bintang. Suasana rumah semakin tegang. Herman tak bisa duduk diam. Pikirannya terus mengembara ke arah yang tak terduga. Siska, yang masih terbaring di kamar, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Namun itu tidak membuat kekhawatiran Herman menghilang. Sementara itu, Bagas yang sedang duduk di ruang tamu mendadak teringat sesuatu. Dia berbisik kepada Herman. "Pak, saya baru ingat. Di desa tempat saya tinggal dulu, ada cerita tentang seorang tetangga yang terkena gangguan seperti ini. Tapi berbeda dari yang dialami Bu Siska, tetangga saya mendengar suara-suara dari dalam rumahnya. Suara gaib yang datang dari benda-benda di rumahnya." "Apa yang terjadi kemudian?" tanya Herman, penuh penasaran. Ternyata, di bawah tempat tidurnya ditemukan boneka jerami dan beberapa benda tajam yang sengaja ditanam. "Itulah yang mengundang roh jahat untuk masuk ke rumahnya," jawab Bagas. Herman terdiam sejenak. Wajahnya semakin tegang. "Apa mungkin di rumah saya juga ada sesuatu seperti itu?" Ketegangan yang dirasakan Herman semakin menambah kekhawatiran di dalam rumah. Herman mulai mencurigai setiap sudut rumahnya. Apakah ada sesuatu yang tertanam di sini tanpa sepengetahuannya? Jika benar, siapa yang menanamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui pikirannya. Bang Rudi, yang masih berdiri di dekat pintu kamar, seolah mendengar percakapan itu dan berkata dengan tegas, "Kemungkinan besar, ada sesuatu yang ditanam di rumah ini. Saya sudah beberapa kali menangani kasus yang mirip. Terkadang, benda-benda kutukan atau boneka santet ditanam di dalam rumah untuk mengundang makhluk gaib." Herman yang mendengar ini merasa takut. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang Rudi?" "Kita harus melakukan penelusuran di sekitar rumah. Cek setiap sudut, terutama tempat-tempat yang jarang tersentuh, seperti kolong tempat tidur, lemari tua, atau bahkan halaman belakang. Benda-benda seperti ini biasanya disembunyikan di tempat yang tidak kita duga," jawab Bang Rudi dengan serius. Mas Pram, yang selama ini dia mendengarkan, langsung menyahut, "Betul, Pak Herman. Saya juga merasa bahwa ini bukan hanya gangguan makhluk gaib biasa. Ada seseorang yang dengan sengaja mengirim makhluk ini untuk menghancurkan keluarga Anda. Kita harus bergerak cepat sebelum semuanya semakin memburuk." Herman mengajak Bagas dan Prapto, karyawan lainnya, untuk membantunya melakukan penelusuran di sekitar rumah. Mereka mulai dari kamar Siska. Setiap sudut diperiksa dengan cermat. Bang Rudi dan Mas Pram juga tidak tinggal diam. Mereka terus melafalkan doa-doa untuk melindungi diri mereka dari energi negatif yang mungkin menyelimuti rumah tersebut. Di kamar Siska, Prapto melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah tempat tidur. Dengan hati-hati, dia merangkak di lantai untuk melihat lebih dekat. Saat tangannya menyentuh lantai di bawah ranjang, dia merasakan sesuatu yang kasar. Prapto menarik benda itu, dan ternyata sebuah boneka jerami kecil yang diikat dengan tali hitam, dengan paku yang tertancap di perutnya. "Pak, saya menemukan ini," teriak Prapto, menunjukkan boneka jerami itu kepada Herman. Herman langsung terpaku. Wajahnya memucat saat melihat benda kutukan itu. Hatinya terbelah antara marah dan takut. Siapa yang bisa melakukan hal sekejam ini? Mengapa keluarganya yang menjadi korban? Bang Rudi melihat boneka itu dan menggelengkan kepalanya pelan. "Ini bukan sembarang boneka. Ini adalah media santet. Boneka ini sengaja ditanam untuk menimbulkan penyakit pada seseorang. Ini alasan mengapa istri Anda mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Seseorang telah mengirimkan ini untuk mencelakai keluarga Anda." Herman merasa darahnya berdesir. "Siapa yang melakukan ini?" serunya dengan penuh emosi. "Kita belum tahu siapa pelakunya, Pak Herman. Tapi yang pasti, boneka ini adalah kuncinya. Kita harus segera menghancurkannya dan menghilangkan energi negatif yang ada di dalam rumah ini," jawab Mas Pram. Sebelum boneka itu dihancurkan, Bang Rudi dan Mas Pram melakukan ritual doa khusus untuk melepaskan energi jahat yang terikat pada boneka tersebut. Setiap detik terasa semakin mencekam, terutama ketika boneka itu mulai bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang tidak ingin dilepaskan begitu saja.
Setelah doa-doa selesai dilafalkan, boneka itu akhirnya diam. Namun, hawa dingin masih menyelimuti rumah. Herman dan yang lainnya tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka masih merasakan kehadiran makhluk gaib di rumah itu. Ini baru awal, kata Bang Rudi dengan wajah serius. Masih ada sesuatu yang mengintai di rumah ini. Kita harus menyelesaikan semuanya malam ini. Herman, yang selama ini selalu mengandalkan logika dan rasionalitas, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap sudut rumahnya kini terasa seperti ancaman. Bahkan dinding yang biasanya ia anggap sebagai pelindung, kini seolah menjadi penjara yang menahan kegelapan. Sementara itu, Siska mulai terbangun, tapi matanya masih tampak kosong. Ada sesuatu di luar dia datang. Bisiknya, suaranya terdengar jauh dari biasanya. Herman segera mendekat, menggenggam tangan istrinya. Siska, apa maksudmu? Siapa yang datang? Siska hanya bisa berbisik. Dia di luar menunggu kita. Ketika Herman menoleh ke arah jendela, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di luar, di balik bayangan pohon besar di halaman belakang, ada sosok hitam yang berdiri mematung, menatap langsung ke arah rumah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan mata merah menyala. Bang Rudi, ada sesuatu di luar, seru Herman dengan suara yang bergetar. Bang Rudi mendekat ke jendela dan melihat sosok itu. Matanya langsung menyipit, mengetahui bahwa makhluk itu adalah Banaspati, yang selama ini mereka coba hadapi. Itu dia datang untuk mengambil Siska, kata Bang Rudi tegas. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Herman panik. Kita harus melawannya di luar. Jika tidak, dia akan terus mendekat dan masuk ke dalam rumah. Energinya terlalu kuat untuk dibiarkan begitu saja, jawab Bang Rudi dengan tegas. Dengan cepat, Bang Rudi, Mas Pram, dan Herman keluar dari rumah. Di luar, malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tanah di halaman belakang terasa lembab dan beku, seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari sekitar mereka. Bang Rudi mulai mempersiapkan lingkaran pelindung dengan kapur putih di atas tanah, sementara Mas Pram melafalkan doa-doa pelindung. Sosok Banaspati yang berdiri di balik pohon semakin jelas terlihat. Wujudnya berupa tengkorak besar yang dibungkus oleh api merah menyala, dengan mata merah yang menatap tajam ke arah mereka. Dia adalah makhluk yang berasal dari api, tapi kita bisa menghentikannya dengan air dan doa, bisik Bang Rudi kepada Herman. Tapi bagaimana caranya? Tanya Herman, masih bingung dengan apa yang terjadi. Kita harus menghentikan energinya. Selama dia terhubung dengan benda-benda kutukan di rumah Anda, dia akan terus hidup. Kita akan memutus koneksi itu dengan ritual air suci. Mas Pram menyiapkan mangkuk berisi air yang telah didoakan, dan mereka mulai menaburkan air tersebut di sekitar lingkaran. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah tampaknya membuat Banaspati itu mundur sedikit. Makhluk itu berteriak dengan suara yang menusuk, mengguncang malam yang sunyi. Ini dia mulai melemah. Seru Bang Rudi, teruskan, jangan berhenti. Mereka terus menaburkan air dan melafalkan doa, hingga akhirnya Banaspati itu mulai memudar. Api yang membungkus tubuhnya perlahan-lahan padam, dan sosok tengkoraknya semakin mengecil. Dalam hitungan menit, makhluk itu akhirnya lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menggantung di udara. Herman menghela napas panjang, masih tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apakah sudah berakhir? Tanyanya dengan suara bergetar. Bang Rudi mengangguk. Makhluk itu sudah hilang, tapi kita harus memastikan bahwa rumah ini sepenuhnya bersih dari benda-benda kutukan. Jika tidak, makhluk lain bisa datang lagi. Dengan Banaspati yang berhasil dikalahkan, suasana rumah Herman perlahan kembali normal. Namun, rasa waspada masih menggantung di udara. Herman merasa lega, namun dia tahu bahwa ancaman ini bisa datang kembali kapan saja jika mereka tidak berhati-hati. Bang Rudi dan Mas Pram melanjutkan penelusuran di seluruh rumah, memastikan tidak ada lagi benda kutukan yang tersembunyi. Mereka menemukan beberapa barang antik lain yang juga memiliki energi negatif, termasuk sebuah patung kecil yang diletakkan di lemari ruang tamu.
Barang-barang itu segera dibawa keluar dan dibersihkan dengan ritual khusus, untuk memastikan tidak ada makhluk jahat lain yang bisa kembali. Siska, yang selama ini terbaring sakit, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tubuhnya tidak lagi kejang-kejang, dan matanya kini tampak lebih cerah. Herman yang selama ini merasa putus asa, kini bisa bernapas lega. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya selesai. Tapi setidaknya ia dan keluarganya telah melewati badai terburuk. Setelah Banaspati itu menghilang, suasana rumah kembali tenang, namun ketegangan masih terasa di udara. Malam yang seharusnya membawa ketenangan, kini dipenuhi dengan ketakutan dan rasa waspada yang tidak pernah dirasakan oleh Herman sebelumnya. Sementara Herman, yang masih gemetar setelah peristiwa mengerikan itu, duduk di teras, Bang Rudi dan Mas Pram melanjutkan upaya pembersihan di dalam rumah. Mereka tahu bahwa meskipun Banaspati telah dikalahkan, masih ada benda-benda kutukan di dalam rumah yang harus disingkirkan. Kita harus memastikan setiap sudut rumah ini aman, kata Bang Rudi kepada Mas Pram sambil mengamati lemari tua di ruang tamu. Benda-benda seperti ini seringkali menjadi tempat persembunyian makhluk-makhluk gaib. Kita tidak bisa meninggalkan apapun yang berpotensi menjadi media bagi mereka untuk kembali. Mas Pram mengangguk. Kita sudah menemukan boneka jerami tadi, tapi saya rasa masih ada benda lain yang tertinggal. Mereka mulai memeriksa kembali ruangan demi ruangan, tidak meninggalkan satu sudut pun. Di salah satu lemari kayu di dekat ruang tamu, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan hati-hati, Mas Pram membuka kotak tersebut, dan di dalamnya terdapat beberapa benda tajam, seperti paku karatan, rambut, serta foto Siska yang dilipat dengan hati-hati. Ini dia, kata Mas Pram pelan. Benda-benda ini adalah bagian dari kutukan. Seseorang sengaja meletakkannya di sini untuk menyakiti keluarga Pak Herman. Herman yang mendengar ini merasa dadanya sesak. Siapa yang bisa begitu jahat hingga mengirimkan kutukan ke keluarganya? Siapa yang punya dendam sebesar ini padanya? Kita harus menghancurkan ini, kata Bang Rudi sambil mengambil benda-benda tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong kain hitam. Selama benda-benda ini masih ada di rumah, energi negatifnya akan terus ada. Malam semakin larut. Setelah memastikan bahwa semua benda kutukan telah ditemukan, Bang Rudi dan Mas Pram membawa benda-benda tersebut keluar rumah. Mereka membawanya ke halaman belakang, di tempat yang jauh dari rumah, dan mulai melakukan ritual pembersihan. Bang Rudi menyiapkan mangkuk berisi air yang telah didoakan, sementara Mas Pram menyiapkan api suci untuk membakar benda-benda kutukan tersebut. Setiap paku, setiap helai rambut, dan foto Siska yang digulung dengan kain hitam dimasukkan ke dalam api. Api yang menyala tidak terlihat seperti api biasa. Cahaya merah kekuningan itu tampak berkilauan, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar lebih dari sekadar benda fisik. Ketika api mulai membesar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara gemerisik terdengar dari pohon-pohon di sekitar halaman, seperti ada makhluk yang mengamati dari kejauhan. Bang Rudi dan Mas Pram tetap tenang, terus melafalkan doa-doa untuk memastikan ritual ini berhasil. Angin ini bukan angin biasa, bisik Herman kepada Bagas, yang berdiri di dekatnya dengan cemas. Kita sedang melawan kekuatan besar, jawab Bagas. Suaranya terdengar gemetar. Saat api membakar habis benda-benda kutukan tersebut, angin mendadak berhenti. Suasana kembali sunyi. Hawa dingin yang sebelumnya menyesakkan perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa hangat yang menenangkan. Rumah Herman kini terasa lebih damai, meski bayangan malam tetap melingkupi. Bang Rudi menoleh ke arah Herman dan berkata dengan tenang, "Ini belum selesai, Pak Herman. Kita telah memusnahkan benda-benda kutukan, tetapi kita masih harus melindungi rumah ini dari serangan selanjutnya." Serangan selanjutnya? Herman menelan ludah. Apa maksud Anda? Seseorang telah mengirimkan makhluk ini untuk menyerang keluarga Anda. Selama pelakunya masih bebas, ancaman ini bisa kembali kapan saja. Kita harus melindungi rumah ini dan menemukan siapa yang bertanggung jawab, jelas Bang Rudi dengan tegas. Keesokan harinya, rumah Herman tampak tenang, tetapi perasaan tegang masih membayangi keluarga tersebut. Siska, yang sekarang sudah mulai pulih, duduk di ranjangnya sambil menatap kosong ke jendela.
Wajahnya masih pucat. Meskipun demam dan kejang-kejangnya sudah hilang, ia merasakan tubuhnya lebih ringan. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Herman duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Kamu sudah lebih baik sekarang. Banaspati itu sudah tidak ada lagi." Siska menatap suaminya dengan tatapan kosong. "Aku tahu, Herman. Tapi aku masih bisa merasakan kehadirannya. Dia tidak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang masih mengintai kita." Herman merasakan dingin merayap di punggungnya. Ucapan Siska membuatnya semakin khawatir. Apakah benar Banaspati itu masih ada di sekitar mereka? Meskipun secara fisik telah dikalahkan, tak lama kemudian, Bang Rudi dan Mas Pram kembali ke rumah setelah bermalam di penginapan terdekat. Mereka sudah siap untuk memulai tahapan berikutnya dalam melindungi rumah tersebut. Mereka membawa beberapa benda spiritual yang akan digunakan untuk membuat pagar gaib di sekitar rumah. Sebuah perlindungan terakhir untuk mencegah makhluk gaib masuk kembali. Bang Rudi memulai dengan menjelaskan kepada Herman. "Pak Herman, yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat perlindungan di sekitar rumah Anda. Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada lagi makhluk yang bisa masuk dan mencelakai keluarga Anda. Setelah ini selesai, rumah Anda akan aman." Herman mengangguk. "Apapun yang perlu dilakukan, lakukanlah, Bang Rudi. Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi." Pembuatan pagar gaib dimulai dari halaman depan. Bang Rudi menaburkan garam yang sudah didoakan di sepanjang pagar rumah. Sementara Mas Pram menyiapkan tali rafia khusus yang telah diberkati untuk mengelilingi area rumah. Setiap langkah mereka diiringi dengan doa-doa pelindung yang dilafalkan dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Garam ini akan membentak penggalang antara dunia kita dan dunia gaib," jelas Mas Pram kepada Herman. "Selama garam ini tidak tersentuh, makhluk-makhluk jahat tidak akan bisa masuk ke rumah Anda." Siska, yang kini sudah bisa berdiri, keluar rumah untuk melihat proses tersebut. "Apakah ini benar-benar akan melindungi kita?" tanyanya dengan suara lemah. "Insya Allah, ini akan melindungi kalian," jawab Bang Rudi dengan penuh keyakinan. "Tetapi ingatlah, perlindungan ini hanya akan bekerja jika Anda tetap menjaga kebersihan rohani di dalam rumah. Jangan biarkan rasa marah, dendam, atau kebencian merusak keseimbangan energi di sini." Herman mengangguk dengan serius, memahami betapa pentingnya menjaga suasana hati di dalam rumah. Pemasangan pagar gaib itu memakan waktu hampir 2 jam. Setiap inci tanah di sekitar rumah dilindungi, memastikan bahwa tidak ada celah bagi makhluk gaib untuk kembali masuk. Saat proses itu selesai, suasana di sekitar rumah Herman terasa lebih ringan. Udara yang tadinya berat kini terasa segar. Seolah-olah rumah itu baru saja dibersihkan dari beban gelap yang telah lama menyelimutinya. "Alhamdulillah, selesai juga," kata Bang Rudi sambil menyeka keringat di dahinya. "Sekarang kita tinggal menjaga agar rumah ini tetap aman." Herman yang berdiri di samping Siska menatap rumahnya dengan perasaan lega yang baru. Sudah berminggu-minggu sejak teror ini dimulai, dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan ketenangan. Namun, di balik ketenangan itu, Herman tahu bahwa ancaman ini belum sepenuhnya hilang. Ada seseorang di luar sana yang menginginkan kehancuran keluarganya, dan selama orang itu belum ditemukan, rasa aman ini hanyalah sementara. "Bang Rudi, bagaimana kita bisa menemukan siapa yang mengirimkan makhluk ini?" tanya Herman setelah semuanya selesai. "Saya punya beberapa cara untuk melacaknya," jawab Bang Rudi. "Biasanya, orang yang mengirimkan santet atau kutukan akan meninggalkan jejak. Kita bisa mencoba menelusuri sumber kutukan ini dengan melihat benda-benda yang telah kita temukan tadi. Saya akan mencoba menghubungi beberapa rekan saya yang mungkin bisa membantu kita dalam penyelidikan ini." Herman mengangguk. "Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Saya ingin orang itu ditemukan dan dihentikan sebelum mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk." Malam itu, Herman akhirnya bisa tidur dengan lebih tenang. Suara jangkrik dan angin yang bertiup lembut menjadi latar belakang malam yang damai. Namun, di balik ketenangan malam itu, Herman tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Siska, yang sudah tertidur di sampingnya, tampak lebih sehat.
Tapi bayang-bayang kejadian yang telah mereka lalui masih menghantui pikiran Herman. Ia memikirkan masa depan keluarganya. Apakah mereka akan benar-benar selamat dari kutukan ini? Apakah ancaman ini akan kembali suatu hari nanti? Pagi harinya, Herman terbangun lebih awal. Langit masih gelap, dan udara pagi terasa sejuk. Ia berdiri di depan jendela, menatap halaman yang tampak tenang. Tapi di hatinya, ada perasaan bahwa sesuatu masih belum beres. Bagas, yang tidur di kamar tamu, terbangun tak lama kemudian dan menemui Herman di ruang tamu. "Pak Herman, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Bagas, melihat wajah bosnya yang tampak cemas. "Saya baik-baik saja, Bagas. Tapi saya masih merasa ada sesuatu yang belum selesai." Herman duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar. "Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Sepertinya kita belum benar-benar terbebas dari ancaman ini," jawab Bagas dengan pelan. Keduanya terdiam untuk beberapa saat, sebelum akhirnya Herman berdiri dan berkata, "Saya tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Saya harus menemukan siapa yang melakukan ini. Saya tidak akan membiarkan keluarga saya terus hidup dalam ketakutan." Hari-hari berikutnya, Herman menghabiskan waktunya mencari informasi tentang siapa yang mungkin ingin mencelakai keluarganya. Ia berbicara dengan rekan bisnisnya, tetangga, dan bahkan beberapa kenalan lamanya. Namun, tidak ada petunjuk yang jelas. Sementara itu, Bang Rudi terus bekerja dengan para rekannya untuk melacak sumber kutukan. Mereka memeriksa benda-benda yang ditemukan di rumah Herman, mencari jejak energi yang mungkin bisa mengarah ke pelaku. Pada suatu sore, ketika Herman sedang berada di kantornya, ia menerima telepon dari Bang Rudi. "Pak Herman, saya punya kabar. Kami telah menemukan jejak energi dari benda-benda yang kita musnahkan. Energi ini berasal dari seseorang yang tinggal tidak jauh dari sini. Kami akan pergi ke sana untuk menyelidikinya lebih lanjut." Herman merasakan ketegangan di dadanya. "Siapa orang itu, Bang Rudi?" "Kami belum bisa menyebutkan namanya sekarang, tapi yang jelas, orang ini memiliki hubungan dengan salah satu pesaing bisnis Anda. Kami yakin, ini berkaitan dengan persaingan usaha mebel Anda." Mendengar itu, Herman langsung teringat akan seseorang, Rudi, seorang pesaing bisnisnya yang telah lama berselisih dengannya. Mereka pernah terlibat konflik bisnis beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu, hubungan mereka memburuk. "Apakah mungkin Rudi yang melakukannya?" gumam Herman. "Kita belum bisa memastikan, tapi kami akan menyelidikinya lebih lanjut. Anda harus tetap waspada, Pak Herman. Jika ini benar-benar ulah Rudi, bisa jadi dia masih berusaha untuk mencelakai Anda," jelas Bang Rudi. Herman menggenggam telepon dengan erat. "Lakukan apapun yang diperlukan, Bang Rudi. Saya tidak akan membiarkan dia menghancurkan keluarga saya." Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan Herman dan keluarganya mulai bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih normal. Meskipun ancaman belum sepenuhnya hilang, mereka merasa lebih aman dengan pagar gaib yang telah dipasang oleh Bang Rudi dan Mas Pram. Namun, di dalam hati Herman, masih tersimpan kekhawatiran bahwa Rudi, pesaing bisnisnya, mungkin masih merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Hari-hari setelah kejadian mengerikan itu terasa panjang dan penuh ketegangan bagi Herman. Meskipun Siska sudah mulai pulih secara fisik, Herman tak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus mengganggu. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Dia tahu, selagi orang yang mengirim kutukan itu masih bebas, keluarganya belum benar-benar aman. Bang Rudi dan Mas Pram terus melakukan penyelidikan tentang siapa yang berada di balik santet ini. Mereka bekerja dengan jaringan spiritualis lain yang tersebar di berbagai wilayah, mencari jejak-jejak energi negatif yang mungkin tertinggal pada benda-benda kutukan yang ditemukan di rumah Herman. Pada suatu malam, mereka akhirnya menemukan petunjuk penting yang mengarahkan mereka kepada seseorang. "Pak Herman, saya punya kabar penting," ujar Bang Rudi melalui telepon pada suatu malam. "Apa itu, Bang Rudi?" Herman menjawab cepat. Perasaannya bercampur antara harapan dan ketegangan. "Kami telah menemukan jejak energi yang cukup kuat dari benda-benda kutukan yang kita hancurkan. Energi ini mengarah kepada seseorang yang mungkin Anda kenal." "Rudi,
Pesaing bisnis Anda. Mendengar nama itu disebut, hati Herman langsung berdegup kencang. Rudy, pesaing bisnisnya, adalah seseorang yang selalu berusaha menjatuhkan usahanya selama bertahun-tahun. Herman pernah menduga bahwa ada persaingan tidak sehat di antara mereka. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa Rudy akan sejauh ini mengirim santet untuk menghancurkan keluarganya. Rudy, saya sudah menduganya, gumam Herman. Saya pernah berselisih dengannya beberapa tahun lalu. Tapi saya tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu seperti ini. Bang Rudy menanggapi dengan serius. Persaingan bisnis kadang membuat orang kehilangan akal sehat. Kami akan terus memantau dia. Tapi Anda harus berhati-hati, Pak Herman. Jika dia benar-benar terlibat, dia bisa saja mencoba melakukan serangan lain. Herman menghela napas panjang. Pikirannya kacau. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bang Rudy? Saya tidak ingin keluarga saya terus dalam bahaya. Kami akan menyiapkan perlindungan tambahan untuk rumah Anda. Sementara itu, Anda perlu mencari cara untuk menghadapi Rudy dengan tenang. Jangan langsung menuduh, tapi kumpulkan bukti yang cukup. Jika benar dia terlibat, Anda bisa mengambil langkah hukum atau mencari solusi lain. Jawab Bang Rudy, mencoba menenangkan Herman. Malam itu, setelah berbicara dengan Bang Rudy, Herman merenung di ruang tamu rumahnya. Ia teringat semua momen buruk yang pernah ia alami bersama Rudy. Persaingan bisnis mereka memang sengit. Namun Herman selalu berusaha bermain secara adil. Rudy, di sisi lain, selalu mencari celah untuk menjatuhkannya. Mulai dari menyebarkan rumor buruk hingga berusaha mencuri klien besar dari Herman. Tapi Herman tidak pernah menyangka bahwa Rudy akan beralih ke cara-cara mistis seperti santet. Di tengah lamunannya, Siska yang sudah mulai pulih berjalan pelan ke ruang tamu. Wajahnya masih tampak lemah. Namun ia tersenyum melihat Herman duduk di sana. "Kamu baik-baik saja?" tanya Siska dengan suara lembut. Herman mengangguk. Meskipun pikirannya masih kacau. "Aku baik-baik saja. Hanya memikirkan semuanya." Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Siska duduk di sebelah Herman, menggenggam tangannya. "Aku tahu kamu khawatir, Herman. Tapi kita sudah melalui banyak hal. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapinya." Ucapan Siska menenangkan hati Herman, meskipun hanya sedikit. Ia tahu istrinya sudah melalui penderitaan yang luar biasa karena kutukan itu. Sekarang, ia harus menemukan cara untuk memastikan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Tetapi Herman tetap waspada. Ia mulai mengamati gerak-gerik Rudy dari jauh, berusaha mencari tahu apakah Rudy benar-benar terlibat dalam santet yang menyerang keluarganya. Dengan bantuan dari Bang Rudy dan Mas Pram, Herman mengumpulkan informasi tentang masa lalu Rudy dan bagaimana dia bisa terlibat dalam dunia mistis. Bang Rudy membawa kabar penting setelah melakukan beberapa penyelidikan. "Pak Herman, saya menemukan sesuatu yang menarik," katanya ketika bertemu dengan Herman di rumahnya. Rudy ternyata sering berhubungan dengan seorang dukun di daerah pinggiran kota. Dukun ini dikenal memiliki kemampuan untuk mengirim santet kepada siapa saja yang membayarnya. Mendengar hal itu, Herman semakin yakin bahwa Rudy berada di balik semua ini. Namun, ia juga tahu bahwa menuduh tanpa bukti konkret bisa membuat situasinya semakin rumit. Herman mulai menyusun rencana untuk mendekati Rudy, mencoba mencari tahu lebih lanjut tanpa langsung menyerangnya. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bang Rudy?" tanya Herman. Suaranya penuh keraguan. "Tetap tenang, Pak Herman. Kita akan terus mengumpulkan bukti. Sementara itu, jaga rumah Anda dan keluarga dengan baik. Kami telah memperkuat perlindungan spiritual di sini, jadi Anda bisa merasa lebih aman. Tapi jangan pernah lengah," jawab Bang Rudy. Beberapa hari kemudian, Herman memutuskan untuk mengadakan pertemuan bisnis dengan Rudy. Mereka bertemu di sebuah kafe di pusat kota, tempat di mana mereka sering bertemu dulu ketika hubungan bisnis mereka masih baik. Herman tahu bahwa dia harus berhati-hati dalam percakapan ini. Rudy tiba tepat waktu, dengan senyum yang terkesan ramah namun penuh kepalsuan. Mereka berbicara tentang hal-hal biasa terlebih dahulu, seperti keadaan bisnis mereka dan perkembangan di pasar. "Jadi, Herman,
Bagaimana bisnis mebel kamu? Saya dengar kamu mendapatkan kontrak besar beberapa waktu lalu. Tanya Rudi sambil menyeruput kopinya. Herman tersenyum kecil. Ya, alhamdulillah. Semuanya berjalan lancar. Tapi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu, Rudi. Rudi mengangkat alisnya. Oh, apa itu? Herman menatap Rudi dengan tajam. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tahu dia harus menjaga emosinya tetap stabil. Ada rumor yang beredar tentang seseorang yang mencoba menjatuhkan bisnis saya dengan cara-cara yang tidak lazim. Saya tidak ingin langsung menuduh, tapi saya merasa kamu tahu lebih banyak tentang hal ini. Rudi tertawa kecil. Herman, kamu tahu saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang seperti itu. Lagi pula, kita hanya pesaing di pasar, bukan musuh. Rumor seperti itu hanya omong kosong. Meskipun Rudi tersenyum dan berbicara dengan tenang, Herman bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Rudi tampak terlalu santai, seolah-olah dia sudah tahu pertanyaan ini akan muncul. Saya hanya ingin memastikan, Rudi, jawab Herman dengan nada tenang. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Rudi menatap Herman sejenak sebelum akhirnya berkata, jangan khawatir, Herman. Saya tidak akan melakukan hal yang buruk seperti itu padamu. Meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, Herman tahu bahwa dia belum mendapatkan jawaban yang ia cari. Percakapan mereka berlanjut dengan basa-basi, tetapi di dalam hatinya, Herman merasa bahwa Rudi menyembunyikan sesuatu. Setelah pertemuan itu, Herman berbicara dengan Bang Rudi dan Mas Pram tentang perasaannya. Saya rasa dia tidak jujur. Rudi terlalu tenang ketika saya menyinggung soal santet itu. Saya yakin dia tahu lebih banyak daripada yang dia akui. Bang Rudi mengangguk. Saya juga merasakan hal yang sama, Pak Herman. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat sebelum bisa bertindak lebih jauh. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan emas datang. Herman mendapatkan informasi dari salah satu karyawannya bahwa Rudi akan bertemu dengan seorang dukun di pinggiran kota. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan bantuan Bang Rudi dan Mas Pram, mereka merencanakan untuk memantau pertemuan tersebut dari jarak jauh. Malam itu, Herman, Bang Rudi, dan Mas Pram tiba di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, dan suasananya sangat sepi. Mereka menunggu di sebuah lokasi strategis, mengawasi rumah dukun yang sering dikunjungi Rudi. Tak lama kemudian, Rudi tiba di rumah dukun itu. Dia terlihat terburu-buru, seolah-olah dia tidak ingin terlihat oleh siapapun. Herman menyaksikan dari kejauhan, detak jantungnya semakin cepat. Inilah saatnya untuk mengetahui kebenaran. Ini dia, Pak Herman, bisik Bang Rudi. Sekarang kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat Rudi masuk ke dalam rumah dukun itu. Beberapa saat kemudian, melalui jendela yang terbuka sedikit, mereka mendengar percakapan yang berlangsung di dalam. Aku butuh kekuatan lebih, kata Rudi kepada dukun tersebut. Santet yang terakhir tidak berhasil sepenuhnya. Mereka masih hidup, dan aku ingin mereka hancur total. Aku sudah terlalu lama membiarkan Herman menang. Herman mendengar dengan jelas pengakuan Rudi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Rudi memang terlibat dalam semua ini. Bukan hanya sebagai pesaing bisnis, tapi sebagai musuh yang berusaha menghancurkan hidupnya. Aku akan membantumu, jawab dukun itu dengan suara serak. Tapi ini akan memakan waktu dan biaya lebih. Jika kamu siap, kita bisa memulai ritual baru. Rudi mengangguk. Apapun yang diperlukan, aku ingin mereka hancur. Herman tidak bisa lagi menahan emosinya. Dengan cepat, dia dan Bang Rudi meninggalkan tempat itu, kembali ke mobil mereka. Tangannya gemetar karena marah dan kecewa. Selama ini, dia selalu mengira bahwa persaingannya dengan Rudi hanyalah masalah bisnis biasa. Namun, kenyataannya jauh lebih gelap dan penuh kebencian. Kita punya bukti sekarang, Pak Herman, kata Bang Rudi. Kita bisa bertindak. Herman mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh rasa bimbang.
Dia tahu bahwa melaporkan Rudy kepada pihak berwenang atau mengambil tindakan hukum bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi di sisi lain, Herman juga tahu bahwa balas dendam hanya akan memperpanjang siklus kebencian ini. Apa yang akan Anda lakukan sekarang, Pak Herman? Tanya Bang Rudy dengan hati-hati. Herman terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya ingin menghentikan ini semua. Saya tidak ingin keluarga saya terus hidup dalam ketakutan. Tapi saya juga tidak ingin terjebak dalam kebencian seperti Rudy. Kita akan melaporkannya. Tapi saya akan berusaha untuk mengakhiri ini dengan cara yang damai, jika mungkin." Bang Rudy tersenyum tipis. "Anda adalah orang yang kuat, Pak Herman. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini." Beberapa minggu kemudian, Rudy ditangkap oleh pihak berwenang setelah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Herman dan Bang Rudy diserahkan kepada polisi. Berita tentang penangkapan Rudy mengejutkan banyak orang di dunia bisnis, terutama karena banyak yang tidak tahu tentang sisi gelap Rudy. Herman merasa lega, meskipun sebagian hatinya masih diliputi oleh rasa kecewa. Ia tidak pernah mengira bahwa seseorang yang pernah menjadi teman bisnisnya bisa berbuat sekejam itu. Tapi yang terpenting sekarang, keluarganya aman, dan ancaman itu sudah tidak ada lagi. Siska, yang sekarang sudah pulih sepenuhnya, duduk di samping Herman di teras rumah mereka, memandang matahari terbenam. "Kita berhasil melalui ini semua, Herman. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melakukannya, tapi yang pasti, kita masih bersama." Herman tersenyum kecil, menggenggam tangan Siska erat-erat. "Ya, kita masih bersama. Dan itulah yang paling penting." Meskipun ancaman itu telah berlalu, Herman tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia telah melihat sisi gelap dari persaingan bisnis, dan dia tahu bahwa dunia ini penuh dengan bahaya yang tidak selalu bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, di balik semua itu, Herman merasa lebih kuat. Keluarganya telah selamat dari ujian yang paling berat, dan mereka akan terus maju bersama.